Pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada tanggal 10 April tahun 2025 di Universitas Hasanuddin, Makassar, tentang ditegur seorang wakil presiden terkait pemberantasan mafia beras, telah mengundang spekulasi liar. Tanpa menyebut nama, Amran memicu pertanyaan, apakah Wapres yang dimaksud Gibran Raka Buming Raka, Jusuf Kalla atau Ma'ruf Amin? Setelah menelusuri fakta, klarifikasi Amran, dan konteks politik, saya berpendapat bahwa Jusuf Kalla adalah sosok yang paling mungkin dimaksud. Sementara spekulasi tentang Gibran atau Ma'ruf Amin lebih banyak dipicu oleh miskomunikasi dan sensasi publik. Namun, kasus ini juga menggarisbawahi pentingnya kejelasan dalam komunikasi pejabat untuk mencegah salah paham. Mengapa Gibran tidak mungkin? Gibran Raka Buming Raka, Wapres termuda Indonesia yang dilantik pada Oktober tahun 2024, menjadi sasaran spekulasi awal karena pernyataan Amran disampaikan saat Gibran menjabat. Sekilas, ini masuk akal. Amran telah menjabat sebagai Menteri Pertanian sejak Oktober tahun 2023, dan Gibran menjadi Wapres pada periode yang sama sejak Oktober tahun 2024. Namun, dugaan ini cepat runtuh. Klarifikasi Amran pada 18 dan tanggal 20 April tahun 2025, seperti dilansir Tribun Timur dan Liputan6.com, dengan tegas menyatakan bahwa teguran terjadi di masa lalu, artinya bukan dari Gibran. Amran bahkan menegaskan bahwa Gibran mendukung penuh upaya pemberantasan mafia beras, dengan masa jabatan Gibran yang baru 6 bulan pada April tahun 2025. Sulit membayangkan ia langsung terlibat dalam teguran signifikan terhadap Amran, apalagi tanpa laporan pendukung. Ma'ruf Amin, kandidat yang tidak relevan. Ma'ruf Amin, Wapres periode tahun 2019 sampai tahun 2024, juga sempat disebut dalam spekulasi. Ada tumpang tindih singkat antara jabatan Amran, sejak Oktober tahun 2023, dan Ma'ruf, hingga Oktober tahun 2024. Namun, dugaan ini lemah. Amran tidak menjabat sebagai Menteri Pertanian selama sebagian besar masa jabatan Ma'ruf, sehingga peluang interaksi signifikan terkait mafia beras sangat kecil. Selain itu, Ma'ruf dikenal fokus pada isu keagamaan, ekonomi syariah, dan stunting, bukan kebijakan pertanian atau pangan secara langsung. Tidak ada bukti bahwa ia pernah menegur Amran, dan klarifikasi Amran tentang masa lalu tidak sesuai dengan periode tahun 2023 sampai tahun 2024. Saya melihat spekulasi tentang Ma'ruf lebih sebagai hasil dari kebingungan publik daripada berdasarkan fakta. Ma'ruf dalam konteks ini adalah kandidat yang tidak relevan. Jusuf Kalla, pilihan paling masuk akal. Dari ketiga nama, Jusuf Kalla adalah kandidat yang paling logis. JK menjabat sebagai Wapres pada tahun 2014 sampai tahun 2019, bertepatan dengan periode pertama Amran sebagai Menteri Pertanian. Klarifikasi Amran bahwa teguran terjadi di masa lalu mengarah kuat pada periode ini. Dalam wawancara pada tanggal 20 April tahun 2025, Amran menyebut teguran itu sebagai masukan positif yang membuatnya lebih berani memberantas mafia pangan. Pada tahun 2014 sampai tahun 2019, isu mafia beras, seperti penimbunan dan kartel distribusi, menjadi sorotan besar. Amran, sebagai Menteri Pertanian, aktif mendorong kebijakan untuk meningkatkan produksi pangan dan mengawasi pelaku pasar besar. Penutupan perusahaan yang dianggap terlibat dalam mafia beras, seperti yang disebut Amran, bisa memicu dampak ekonomi atau politik. JK, dengan pengalaman bisnis dan politiknya, mungkin menegur Amran untuk mempertimbangkan stabilitas atau hubungan dengan pelaku usaha besar. Pelajaran dari kontroversi ini. Bagi saya, kasus ini bukan hanya soal siapa Wapres yang dimaksud, tetapi juga tentang bagaimana komunikasi pejabat publik bisa memicu salah paham. Pernyataan Amran di Unhas, meskipun mungkin dimaksudkan sebagai anekdot inspiratif, menjadi bumerang karena ketidakjelasan. Publik, yang haus informasi di era media sosial dengan cepat mengisi kekosongan dengan berbagai macam spekulasi. Saya yakin Jusuf Kalla adalah Wapres yang dimaksud Amran,
Gibran dapat dikesampingkan karena dukungannya pada Amran dan klarifikasi bahwa teguran bukan darinya. Ma'ruf Amin tidak relevan karena minimnya keterkaitan dengan periode jabatan Amran. Namun, ketidakjelasan awal Amran menunjukkan bahwa transparansi adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik.